Kamu mungkin pikir pengkhianatan itu bisa dirasakan dari aura, dari tatapan, dari perubahan sikap. Tapi, bagaimana kalau istrimu selingkuh dan kamu sama sekali nggak sadar sampai hari ketika seluruh hidupmu hancur dalam satu malam? Ini bukan drama, ini bukan fiksi murahan. Ini adalah kisah nyata. Dan hal paling gilanya adalah pria ini, kita sebut saja Raka, 34 tahun, percaya bahwa rumah tangganya sempurna. Istrinya Nadia selalu tersenyum, selalu bilang aku cinta kamu, selalu masak sarapan, selalu bilang oh hati-hati di jalan, seakan nggak ada yang salah sama sekali. Tapi ternyata senyum itu palsu, pelukan itu penuh dusta, dan kalimat aku cinta kamu bukan buat dia. Dan ketika Raka sadar, sudah terlambat. Terlalu terlambat. Raka adalah tipe suami yang kalem. Dia kerja kantoran, pulang tepat waktu, nggak pernah macam-macam. Setiap malam dia makan malam bersama Nadia. Mereka sering ketawa bareng, ngobrol tentang hal-hal kecil, drama Korea, pilihan warna Gordon, liburan ke Bali. Sepintas, semuanya terasa normal, tenang, hangat. Tapi kamu tahu kan, ketika hidup terasa terlalu sempurna, biasanya ada sesuatu yang disembunyikan semesta. Dan di sini, rahasia itu mulai menetes. Perlahan, sunyi, mematikan. Tanda-tanda pertama, tapi nggak terlihat awalnya Nadia mulai sering main HP lebih malam. Dia senyum sendiri. Tapi kalau Raka mendekat, dia langsung matikan layar. Normal kan? Katanya cuma scroll TikTok, cuma lihat resep masakan. Raka percaya. Karena dia berpikir, ngapain aku curiga sama istri yang selalu perhatian? Dan disinilah letak kesalahannya. Dia terlalu percaya, terlalu yakin bahwa pengkhianatan selalu punya tanda besar. Padahal, yang mematikan justru tanda kecil yang diabaikan. Aku stop di sini dulu. Kalau kamu ngerasa udah kecanduan dan pengen tahu gimana hidup Raka dipelintir oleh orang yang dia percaya, hari-hari berjalan dan sesuatu mulai berubah. Nadia mulai banyak alasan buat keluar rumah. Katanya arisan, katanya reuni SMA, katanya nemenin sahabat curhat. Raka percaya. Karena setiap kali pulang, Nadia masih bisa peluk dia hangat, seolah nggak ada apa-apa. Dan mungkin, kalau kamu ada di posisi Raka, kamu juga bakal bilang ke diri sendiri, aku nggak boleh overthinking. Istriku bukan tipe yang gitu. Dia jujur kok, tapi ini dia bagian yang bikin bulu kuduk naik. Karena kadang, pengkhianatan paling besar itu disembunyikan dari mata, bukan dari sikap. Suatu malam Raka pulang lebih cepat karena ada meeting dibatalkan. Dia pengen surprise-in Nadia. Tapi begitu masuk rumah, Nadia kelihatan kaget. Terburu-buru nutup laptop. Aku cuma lagi nonton drama, katanya. Tapi napasnya terlalu cepat dan tangannya gemetar sedikit. Raka nanya santai, drama apa? Nadia jawab, nanti aku tunjukin ya. Tapi malam itu, dia nggak pernah nunjukin. Dan anehnya, laptop itu nggak pernah lagi dibuka di depan Raka. Kalau kamu jadi Raka, kamu bakal curiga nggak? Atau kamu pura-pura nggak lihat demi nggak menghancurkan ketenangan? Tulis di komentar, kamu tipe yang mana? Beberapa minggu kemudian Raka lihat ada nama baru sering muncul di histori telepon Nadia. Nama itu, R. Simple, mencurigakan. Terlalu generik untuk jadi jujur. Ketika ditanya, Nadia cuma bilang itu teman lama. Dia lagi banyak masalah. Aku cuma bantu support mental Raka diam. Karena hatinya udah mulai rasa ada yang janggal, tapi pikirannya langsung menyabotase, mungkin aku cuma paranoid. Dan itu adalah saat dia menyerahkan kunci pertahanan terakhirnya. Karena setelah itu semua batas hancur. Pada suatu Sabtu malam, Nadia bilang dia mau ketemu sahabat lamanya karena lagi patah hati. Raka izinkan. Jam 9 malam Nadia keluar. Jam 11, belum pulang. Jam 12, masih belum. Raka chat, gak dibalas. Telepon, di-reject. Baru jam 3 pagi, Nadia pulang. Dengan alasan, aku ketiduran di mobil teman. Kalimat yang seharusnya bikin alarm sirin nyala di kepala. Tapi Raka masih berusaha percaya. Dia cuma bilang, lain kali kabarin ya. Dan Nadia cuma senyum kecil, senyum yang kalau dilihat lagi, ternyata bukan rasa bersalah, tapi rasa lega. Karena kebohongannya masih dipercaya. Stop. Karena setelah ini, kita akan masuk ke fase yang bikin Raka hancur total.
Fase di mana kebenaran bukan cuma terlihat, tapi menampar dia sampai tak bisa bangun lagi sebagai orang yang sama. Waktu terus berjalan, tapi ada satu hal yang makin jelas. Nadia tidak lagi sama. Dia nggak peluk Raka selekat dulu. Dia nggak lagi memulai percakapan, dan setiap kali HP-nya bunyi, dia buru-buru pergi ke ruangan lain. Bukan makin dekat, tapi makin jauh. Secara halus, hening, dingin. Dan ketika cinta perlahan kehilangan kehangatannya, kadang itu bukan karena cinta memudar, tapi karena ada seseorang lain yang udah ngasih kehangatan lebih dulu. Suatu sore Raka lagi di rumah karena work from home. HP Nadia bunyi di meja makan. Notifikasinya kebuka sekilas. Ada gambar seperti tangan seseorang menggenggam tangan Nadia. Bukan pose biasa, terlalu intim, terlalu lembut untuk sekadar teman curhat. Dan di bawah foto itu ada pesan. Nanti malam jam yang sama ya, aku udah gak sabar dunia Raka berhenti. Tapi tubuhnya menolak bereaksi. Dia hanya diam, napaknya berat, tangannya dingin. Ketika Nadia masuk dan lihat Raka pegang HP-nya, dia panik, merebut. Dan dia bilang satu kalimat yang bukan menjelaskan, tapi menyingkirkan kebenaran. Itu bukan apa-apa. Kalimat paling beracun dalam dunia pengkhianatan. Raka mulai gelisah. Tapi Nadia pura-pura nggak terjadi apa-apa. Dia tetap masak makan malam, tetap tanya, capek nggak? Tetap seolah cinta. Tapi malam itu Raka nggak bisa makan. Nafasnya pendek, matanya kosong. Dia bertanya pelan, dia siapa? Dan Nadia malah tertawa kecil. Seperti nggak percaya Raka masih bertanya, bukan marah. Jawabannya tenang, udah kubilang cuma teman. Dan yang bikin hancur adalah dia bilang itu dengan mata yang sama. Mata yang dulunya selalu penuh cinta ke Raka, sekarang mata itu kosong. Dan bukan buat dia lagi. Besoknya Raka izin gak masuk kerja. Dia tunggu Nadia keluar rumah seperti biasa, dan dia mengikuti dari jauh. Jantungnya seperti dipukul dari dalam. Dia berharap semua ini cuma salah paham, bahwa dia akan terbukti salah menyangka, bahwa istrinya masih setia. Tapi harapan itu mulai retak ketika Nadia berhenti, bukan di kafe umum, bukan di rumah teman, tapi di sebuah apartemen. Dia masuk tanpa ragu, dengan wajah yang bukan wajah orang bersalah, tapi wajah seseorang yang merasa dirinya sedang menuju ke pelukan pulang yang sebenarnya. Stop di sini, karena setelah ini, Raka akan menyaksikan hal yang bahkan dia sendiri nggak yakin bisa dia ceritakan ke siapapun. Bagian selanjutnya adalah titik ketika kenyataan menampar keras tanpa belas kasihan. Dan aku jamin, yang akan kamu dengar nanti akan bikin kamu nanya, kenapa orang bisa sekejam ini? Raka menunggu di dalam mobil, matanya terus menatap pintu apartemen itu. Waktu berjalan lama, jam demi jam, tapi Nadia tidak keluar. Dan di setiap detik, harapan yang tersisa di hati Raka membusuk pelan-pelan. Setelah 2 jam, dia turun. Kakinya berat, kepalanya pening, tapi dia tetap jalan. Setiap langkah seperti menuntunnya ke neraka terbuka. Dia sampai di depan kamar, nomor 707. Dia tidak mengetuk, dia hanya berhenti, mendengar suara samar dari dalam. Tawa, suara tawa. Nadia, lembut, hangat, tapi bukan untuk dia. Dan kemudian, ada suara pria. Lalu, senyap sebentar, disusul suara yang terlalu intim untuk ditolak logika. Dan di detik itu, Raka tahu dia sudah kalah. Bukan karena dia tidak cukup, tapi karena seseorang yang ia jaga sudah lama pergi dari hatinya. Raka tidak masuk, dia tidak mengetuk, dia tidak marah, dia hanya mundur dengan mata kosong. Saat Nadia pulang malam itu, Raka hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke lantai. Nadia berhenti di ambang pintu, panik, shock. Dia bertanya, "Kamu dari kapan di rumah?" Raka tidak jawab. Dia hanya berkata pelan, "Nomor 707." Dan Nadia langsung diam. Seketika, tangis Nadia pecah. Dia bilang itu hanya kekeliruan sementara. Dia bilang dia khilaf. Dia bilang aku masih mencintaimu. Tapi ada satu hal yang Nadia tidak sadari. Raka bukan butuh penjelasan. Dia butuh rasa aman. Dan itu sudah hilang. Untuk selamanya. Karena cinta bisa retak. Tapi kepercayaan, sekali hancur, tak ada jalan kembali. Besoknya Raka pergi dari rumah. Tanpa drama. Tanpa bentakan. Dia hanya menaruh cincin di meja makan. Tempat yang dulu selalu penuh tawa.
Dan di secari kertas dia tulis, "Aku nggak marah, aku cuma sudah tidak punya tempat di hatimu." Dia tinggalkan rumah itu sebagai pria yang sama secara fisik, tapi berbeda secara jiwa. Ia tidak lagi percaya senyuman. Ia tidak lagi percaya kata, "Aku cinta kamu." Dan mungkin ia tidak lagi percaya cinta. Stop. Tapi cerita ini belum selesai. Karena bagian paling gila bukan pada saat Raka menemukan perselingkuhan itu, melainkan apa yang terjadi pada Nadia setelah Raka pergi. Dan kamu tidak akan percaya bagaimana hidup membalas semuanya dengan cara yang sadis, tapi adil. Waktu berlalu, Raka pindah kota. Dia fokus kerja. Pelan-pelan hidupnya kembali stabil, tapi bukan berarti sembuh. Dia hanya hidup tanpa harapan lebih. Sedangkan Nadia tetap tinggal di rumah yang sama, dengan keyakinan bahwa pria itu selingkuhannya akan menggantikan posisi Raka. Tapi disinilah semesta mulai menunjukkan wajah aslinya. Pria itu yang selama ini jadi pelarian ternyata hanya mencari hiburan. Setelah Nadia benar-benar ditinggal suaminya, pria itu pergi, menghilang, tanpa komitmen, tanpa penyesalan. Dan Nadia mulai sadar, cintanya bukan digantikan, dia justru kehilangan segalanya. Tidak rumah tangga, tidak suami. Dan pria selingkuhan lenyap tanpa jejak. Setiap malam Nadia makan sendirian, di meja yang dulu penuh obrolan, sekarang hanya sunyi. Dia sering tengok kursi kosong di seberang, tempat Raka biasa duduk, tempat ia dulu tertawa, dan percaya bahwa dicintai. Dan perlahan rasa bersalah itu menggigit, seperti racun yang terlambat disadari. Karena jauh lebih menyakitkan ditinggalkan oleh seseorang yang tidak marah, tapi hanya menyerah. Nadia mencoba menghubungi Raka. Dia kirim pesan, "Aku kangen." Lalu, "Aku minta maaf." Sampai akhirnya, "Bolehkah aku bicara sekali saja?" Tapi Raka tidak pernah balas. Bukan karena dia membenci Nadia, tapi karena ia sudah tidak ingin kembali ke neraka yang sama. Dan Nadia pun akhirnya mengerti bahwa pengkhianatan paling besar yang ia lakukan bukan ketika ia memilih pria lain, tapi saat ia mengira bahwa cinta Raka akan selalu menunggu. Tak peduli apapun yang ia lakukan, Raka tidak menikah lagi dalam waktu lama. Tapi suatu hari, bertahun kemudian, dia bertemu seseorang yang berbeda. Wanita yang tidak membuatnya merasa dicintai, tapi membuatnya merasa aman. Dia mulai perlahan pulih, sementara Nadia masih hidup, masih bekerja, masih tersenyum di depan orang lain. Tapi hanya dia yang tahu bahwa di malam hari, dia sering bicara sendiri pada kursi kosong, meminta maaf pada seseorang yang tidak lagi ada, seseorang yang tidak akan kembali, dan seseorang yang entah di mana sudah melepaskannya. Kadang karma tidak datang dalam bentuk balasan yang keras. Kadang karma datang sebagai kesadaran bahwa kamu menghancurkan orang yang tidak akan pernah bisa kamu ganti. Dan itu jauh lebih menyakitkan dari sekadar dimarahi atau dibalas. Kalau kamu jadi Raka, kamu bakal balas, atau kamu bakal pergi diam-diam seperti dia? Tulis di komentar, balas atau pergi. Aku pengen lihat berapa banyak yang memilih keadilan dan berapa banyak yang memilih kebebasan. Dan kalau kamu ingin lebih banyak kisah gelap psikologis kayak gini, subscribe sekarang sebelum kamu lupa, karena cerita selanjutnya akan jauh lebih dalam dan bisa jadi tentangmu.